Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kuliah subuh kali ini Al-Ustadz membahas tentang berzikir setelah sholat. Masih melanjutkan dari materi sebelumnya, tapi dengan materi tambahan, yaitu bacaan zikir raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, di mana dicontohkan dalam kisah Bilal bin Rabah bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana kisahnya? Mari sama-sama kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, kami semua meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan juga rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan juga amal ibadah yang diterima. Allahumma ja'alna min 'ibadika al-mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepadamu. Allahumma taqabbal minna ya karim. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami, wahai yang maha mulia. Jemaah rahimahillah wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ketika kita ingin beribadah atau ketika kita hendak beribadah, maka sudah seharusnya kita menghadirkan keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Contohnya, ketika kita datang dari rumah menuju masjid, maka sudah seharusnya kita hadirkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang datang menuju masjid, tidaklah dia inginkan menuju masjid kecuali sholat, maka sungguh setiap langkah-langkahnya itu akan menaikkan derajatnya, dan setiap langkahnya itu pula akan menggugurkan satu kesalahannya. Ya, motivasi-motivasi seperti ini itu harus kita hadirkan di dalam hati kita ketika kita melaksanakan ibadah apapun. Ya, yang kita contohkan tadi adalah ketika kita melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah di dalam masjid. Dan dengan menghadirkan perasaan-perasaan itu, hadirlah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirlah kecintaan kepada Rasulullah SAW, hadirlah penerimaan, hadirlah keriduan kita bahwasanya Islam ini sebagai agama yang kita ada. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Kita bersalawat kepada beliau sebagai bukti cinta kita kepada beliau, sebagai bukti sayang kita kepada beliau, dan juga sebagai bukti bakti kita kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwasanya ada zikir yang di antara zikir-zikir Nabi SAW mengucapkannya setelah sholat subuh atau zikir pagi. Ya. Di antara zikir pagi, Nabi SAW mengucapkan raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit atau mencoba untuk menerjemahkan sedikit tentang raditu billahi robban ini,
yang mana kita telah jelaskan bahwa itu artinya adalah aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Jemaah rahmatillah wa iyyakum jami'an, setelah kita sampaikan bahwasanya ridho itu artinya menerima, ridho itu artinya ikhlas, ridho itu artinya penerimaan tanpa ada gugatan di dalam hati. Dan ketika kita mengucapkan maulidu billahi wabad, itu berarti kita telah menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita. Telah kita sebutkan arti Rabb adalah Al-Khaliq, Al-Razik, Wal-Mudabbir. Al-Khaliq artinya adalah pencipta, Al-Razik artinya adalah pemberi rezeki, dan Al-Mudabbir artinya adalah sang pengatur yang maha mengatur. Jamaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, ketika kita mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta kita, kita mengaku bahwasanya kita ini adalah hamba Allah, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk tunduk dan patuh atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, a'budu di dalam bahasa Arab itu artinya hamba. A'budu itu artinya hamba. Dan ketika kita mendengarkan kata-kata hamba, ya, itu sudah seharusnya diri kita menghadirkan bahwasanya kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini makhluk yang memang tidak ada pilihan lain kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali ketika kita mendengar kata-kata hamba, karena kata-kata yang diperhalus ini, diri kita ini seakan lupa jati diri kita. Padahal hamba itu adalah maknanya budak, yang jika kita artikan sebagai budak, mungkin itu akan lebih makna dalam hati kita. Ketika kita mengatakan bahwasanya kita ini adalah hamba Allah, itu saja kita mengakui bahwasanya diri kita ini adalah budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jika disuruh harus nurut, yang jika ditetapkan kepadanya suatu takdir memang harus nurut dan memang harus ridho di hadapan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, poin yang ini kami sampaikan adalah ketika kita mengetahui posisi diri kita, kita akan lebih mudah untuk menerima. Ketika kita mengetahui posisi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lebih bisa menerima atas apapun ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahillah wa iyyakum jami'an, siapa yang tidak kenal dengan Bilal bin Rabah? Siapa yang tidak kenal dengan Bilal bin Rabah? Kisah beliau sangat-sangat masyhur, yang ketika beliau diazab oleh kaum kafir Quraisy, sampai beliau itu diazabnya di tengah padang pasir yang teriknya sedemikian panasnya, dan ditaruh di atas tubuh beliau itu batu. Dan azab yang seperti itu, penyiksaan yang seperti itu tidak membuat Bilal goyah dari keyakinannya. Kira-kira apa rahasia Bilal bisa berpegang teguh dengan agama tersebut? Tidak lain dan tidak bukan karena memang Bilal sudah paham bahwasanya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan ketika dia sepenuhnya menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada seorang hamba yang mengaku beriman, maka pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan saja mengaku mereka beriman, padahal mereka belum diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika keyakinan-keyakinan ini menancap di hati Bilal, itulah yang membuat dia teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hal yang demikian pasti akan terjadi. Penerimaan yang seperti itu, itulah yang membuat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu memegang teguh keimanannya. Yang artinya jika sedemikian cobaan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya. Menepati janjinya, jika beliau meninggal maka di antara orang-orang yang syahid, dan jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau hidup maka pasti beliau akan menang. Wal aqibatu lil taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhir yang baik itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimahullah wa iyyakum jami'an, lihatlah bagaimana para sahabat meyakinkan diri mereka atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan diri mereka bahwasanya seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Setelah seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Jamaah rahimahullah wa iyyakum jami'an, dari kisah-kisah para sahabat yang kita lihat atau kisah-kisah orang-orang soleh atau solehah terdahulu, dari sanalah kita akan melihat betapa mereka menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengatur mereka. Yang mana hal-hal demikian itu akan terasa manis oleh orang-orang yang memang menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Rasulullah SAW bersabda, "Berapa ta'amal iman, man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan." Pasti akan merasakan manisnya keimanan orang yang ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, orang yang ridho Islam sebagai agamanya, dan orang yang ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya keimanan itu memiliki rasa, keimanan itu memiliki kenikmatan. Yang kenikmatannya ini hanya akan dirasakan oleh orang-orang selevel mana penerimaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setinggi setiap penerimaan kita tentang agama Islam ini, tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, setinggi itu pula kenikmatan ibadah yang akan kita rasakan. Setinggi apa kita menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah kita, setinggi itu pula kenikmatan ibadah yang akan kita rasakan. Jamaah rahimahullah wa iyyakum jami'an, bukankah kita pernah mendengar hadis bahwasanya Nabi SAW ketika beliau saking seringnya sholat tahajud, saking lamanya sholat tahajud beliau, kaki beliau sampai pecah-pecah, kaki beliau sampai pecah-pecah. Poin yang ingin kita sampaikan adalah ini menunjukkan betapa Nabi SAW menikmati sholatnya, betapa beliau SAW sangat-sangat menikmati kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintai sholat, maka Rasulullah SAW memaksimalkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat ini. Bahkan ibadah sholat adalah satu-satunya ibadah yang perintahnya itu tidak turun. Satu-satunya ibadah yang perintahnya itu tidak turun. Akan tetapi Nabi SAW yang menjemput perintah itu. Puasa itu diturunkan melalui wahyu.
malaikat Jibril, zakat, haji dan lain sebagainya. Akan tetapi sholat ini Nabi SAW yang menjemput, yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jamaah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Kami ulangi kembali sekadar mana penerimaan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita, Islam sebagai pedoman hidup kita, Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah kita, suri tauladan kita, maka sejauh itu pula kenikmatan ibadah yang akan kita rasakan. Jemaah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita tutup, marilah kita mengingat kembali kisahnya Maryam bintu Imran, Maryam atau ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Maryam bintu Imran itu adalah wanita yang sangat-sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum beliau lahir, ya, ibundanya itu sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika beliau mengandung maka anak itu akan berkhidmat di Baitul Maqdis atau akan terus-menerus beribadah di dalam masjid. Dan singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kepada ibundanya Maryam ini anak, atau hamillah ibundanya. Dan ternyata ketika melahirkan, anak yang dilahirkan ini adalah wanita, yang mana awalnya ketika bernazar itu harapannya adalah laki-laki yang akan memakmurkan Baitul Maqdis. Kita tarik sedikit Imran, ya, Imran atau yang kita kenal dengan surah Ali Imran itu, ya. Imran adalah pembukanya Rohim atau pemerintah pada saat itu, ya. Karena memang Islam belum ada, itu masih dengan agama nabi-nabi sebelumnya, ya. Imran ini adalah ketua atau pemimpin ulama pada saat itu, ya, pemimpin ulama pada saat itu. Dan ketika Maryam alaihissalam itu sudah lahir, kemudian dirawat oleh pamannya yaitu Nabi Zakaria, sehingga cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencoba beliau atau menguji beliau dengan kehamilan Nabi Isa alaihissalam. Jemaah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Pada saat itu Maryam adalah figur yang sebagai contoh wanita yang sangat-sangat menjaga kehormatannya. Beliau adalah figur wanita yang sangat-sangat menjaga kehormatannya. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba beliau di dalam hal tersebut, yaitu mengandung tanpa ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau keutamaan sebagai wanita yang sangat-sangat menjaga kehormatannya. Di samping itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba beliau di dalam hal tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehamilan tanpa seorang ayah, yang artinya dua hal yang sangat berbeda. Ini figur menjaga kehormatan, ini nanti orang-orang pasti akan menyebut beliau yang tidak, yang mana di dalam Al-Quran di surah Maryam disebutkan bahwasanya ketika Maryam mengandung dan hendak melahirkan, semakin jauh pula Maryam mengasihkan diri. Jemaah rahimahullah yang berjamiah, insyaallah kita lanjutkan cerita tentang Maryam bintu Imran pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.